Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Nurufar, pengajar praktik CGP kelas 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sampulanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya selaku calon guru penggerak kelas 10 pada hari ini pendampingan individu kedua calon guru penggerak kelas 10 dengan judul diskusi visi dan prakasa perubahan SDN Negeri Sampulanya, yang nanti akan dipandu oleh Ibu Husnul selaku pengajar praktik saya. Sebelum acara kita mulai, agar acara ini berjalan dengan baik, lancar, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum saya memaparkan diskusi visi dan prakasa perubahan, sambutan dari Ibu Husnul saya persilahkan sebelum saya memaparkan diskusi visi dan prakasa perubahan. Monggo Ibu Husnul. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bapak Sukarja untuk bisa menyempatkan di pendampingan yang kedua ini. Saya tahu panjenengan semua, terutama yang CGP-nya dari kepala sekolah, pasti banyak sekali aktivitasnya. Berikut juga Ibu Guru, Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas pasti juga seperti itu. Dan hari ini meninggalkan kelas benar Ibu ya? Iya, sudah diberi tugas? Sudah selesai tinggal penilaian. Oh iya. Untuk pendampingan yang kedua ini adalah salah satu proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Memang selalu ada pendampingan Bapak Ibu. Jadi ini adalah pendampingan yang kedua. Dan nanti ada sampai 6 kali pendampingan. Jadi sampai 6 kali saya mohon izinnya untuk mengganggu Bapak Ibu Guru. Tapi untuk pendampingan yang kedua ini memang adalah proses pendidikan di mana kami butuh panjenengan untuk bisa merubah paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi di sini Pak Sukarja selaku CGP memfasilitasi panjenengan semua untuk bisa kita bukan membuat ini kita di sini bukan merombak juga, tetapi CGP bisa memfasilitasi untuk mungkin memberikan tambahan pengembangan sebuah visi sekolah. Nah kebetulan mungkin Pak Sukarja adalah alhamdulillahnya kepala sekolah di SDN Sampulanya. Mungkin ini adalah momen yang tepat untuk bisa kita semua dijadikan ya sekalian mungkin ada visi yang mungkin perlu nanti ditambahkan atau mungkin nanti disempurnakan terkait hubungannya dengan kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan sebelumnya Pak Sukarja ini di modul 1.3 ini sudah membuat prakarsa perubahan ya, untuk sudah membuat visi guru penggerak. Nah nanti visi guru penggerak itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Sukarja. Karena apa Bapak Ibu? Seorang guru itu penting sekali untuk kita mempunyai visi. Jadi visi itu bukan hanya visi
pinter kita sendiri. Visi dari seorang guru, apa sih tujuannya kita mengajar setiap hari? Nah itu terukur jelas dari sebuah prakarsa perbuatan, prakarsa perubahan atau sebuah visi. Dan hari ini Bapak Ibu saya mohon untuk keaktifannya untuk nanti bisa untuk bisa memberikan masukan, saran untuk visi sekolah kita di SDN Sambung Anyar, sehingga bisa dijadikan sebuah refleksi. Oh ternyata itu visi itu harus seperti ini loh yang harus kita jadikan komitmen bersama. Ini butuhnya yang namanya kerjasama dan gotong royong oleh warga. Nah, untuk selanjutnya si memfasilitasi visi maupun prakarsa perubahan untuk murid kita di masa mendatang, saya serahkan kepada Bapak Sukardi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Usman telah memberikan pengantar dari diskusi nanti, diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan saya paparkan. Yang pertama, Bapak Ibu, tujuan diskusi ini, melalui diskusi ini kita nanti para peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah kita dengan impian dan cita-cita murid yang tepat. Yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Ini ketiga dari tujuan diskusi kita nanti. Nah, sebelum kita lanjut ke visi, coba kita lihat video ini sebentar nih.
Dari video ini apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada sesuatu yang bisa diambil. Apa tadi video tentang apa? Berita yang keinginan untuk mencapai apa? Begini. S, jadi dengan berbagai cara. Berarti dia punya visinya ingin mencapai puncak. Nah, untuk mencapai puncak itu benar melakukan dia usaha dengan palu, terus karena palu tidak berhasil dia dengan tangan gitu kan. Intinya bahwa untuk mencapai visi itu kita harus berusaha dengan segala cara agar untuk mencapai tujuan. Lanjut. Sebelumnya ini adalah visi dari Bapak Insinyur Soekarno, dari Presiden kita yang pertama. Ini adalah jadi visi yang dibuat melalui puisi. Coba kita baca satu-satunya. Gantian ya. Coba dibaca mulai dari Budini. Tadi satu bait seperti itu. Budini, terus langsung Buni, langsung Pak Inas, mohon Budini. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liok, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Bebeto. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Korak, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Lanjut. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu telah membacakan puisi yang dikarang oleh Insinyur Soekarno ya. Dari puisi ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar puisi tersebut? Apakah Bapak Ibu semangat bergelora? Jangan Bapak Ibu
Apakah ada motivasi, ada dorongan, apakah biasa saja? Masih biasa saja. Berarti pembacaan puisinya kurang semangat. Jadi kalau kita baca dengan semangat pasti akan terbawa. Puisi tadi menunjukkan bahwa visi presiden pertama kita, Presiden Soekarno, ya, walaupun kesatuan dari ragam-ragam kekayaan yang ada di Indonesia, walaupun berbeda-beda, banyak kekayaan, ya, ada kuno dan sebagainya tadi, beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut bahwa lewat sepotong puisi kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, bisa tulisan, bisa lagu, ya, bisa puisi ini, ya, ataupun bisa tadi tampilan video tadi, ya, dalam bentuk beraneka ragam, dan bentuknya visi harus menyemangati. Jadi visi ini sifatnya harus menyemangati. Jadi kalau kita baca puisi dengan lemes tadi, ya, berarti kita juga tidak semangat. Jadi kita harus lebih semangat lagi. Terus puisi ini juga menggerakkan hati dan kolaborasinya anggota dalam suatu komunitas. Jadi puisi ini bisa menggerakkan kolaborasi antara Bapak Ibu. Dan kalau di sekolah sini komunitas sekolah SDN Sampulanyar nanti. Nah, sekarang apa itu visi sebenarnya? Visi sebenarnya Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan visi. Ya, setiap hari kan kita baca di depan itu kan ada visi sekolah SD Sampulanyar, visi dan misi. Itu pun sampai sekarang kan belum direvisi. Visi itu sudah lama, jadi nanti kita akan diskusi di sini untuk menentukan visi SD Sampulanyar itu perlu direvisi atau tidak, perlu ditambah atau tidak, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi visi itu adalah ini. Visi adalah representasi kognitif, ya, mengenai gambaran masa depan. Jadi visi ini adalah gambaran masa depan yang diharapkan, ya, oleh guru kepada siswa. Siswa di masa depan itu akan seperti apa, ya? Akan membentuk siswa yang seperti apa. Harapan Bapak Ibu guru itu siswa di masa depan itu akan seperti apa, itu digambarkan melalui visi. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi adalah imajinasi. Jadi kalau pengetahuan itu kan terbatas, tapi kalau imajinasi itu luas. Jadi imajinasi tidak terbatas. Jadi kita ingin apa itu kalau imajinasi itu tidak terbatas. Sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu menurut SD. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk visi di SD Sampulanyar, marilah kita merumuskan kalimat rumpang. Ini adalah ada sebuah kalimat yang masih rumpang, ya, belum ada. Merangkai mimpi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idamkan. Jadi Bapak Ibu ini ingin murid atau suasana sekolah yang seperti apa? Ini akan tertuang dalam jawaban Bapak Ibu di pertanyaan ini. Siap tulis, ya, Pak Ines. Yang pertama, ya, saya memikirkan murid yang, jadi Bapak Ibu sebenarnya pengen murid yang seperti apa? Satu-satu dibacakan atau semuanya baru dibacakan? Coba Bapak Ibu bayangkan, ya. Jadi ini baru imajinasi Bapak Ibu. Jadi saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Sudah Bapak Ibu? Belum? Sampai bawah. Enggak, satu dulu, ya, satu dulu. Kita satu-satu saja. Coba yang sampun monggo sakit diutarakan, ya. Jadi di dalam pikiran Bapak Ibu itu mimpinya pengen murid yang seperti apa?
Monggo Bu Buni kalau mau ingin menyampaikan. Kalau saya itu membimbing murid-murid saya yang pinter, ya, terus rajin belajar, Rajin juga belajar. nurut sama guru ya. Menurut saya Gue semangat dalam belajar. semangat belajar. Oke. Coba mungkin ada jawaban yang lain, Bu Dini, mungkin. Kalau saya memimpikan murid-murid yang santun dan mampu memecahkan masalah. Santun dan masalahnya luar biasa. Coba Bu yang lain, Pak Ines atau Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berkarakter. berakhlak dan berkarakter. Ya, luar biasa. Jawabannya Pak Ines. Coba Bu Ci kalau mungkin. Saya memimpikan murid yang cerdas, berwawasan luas, punya sopan santun, Salah satu ya. ya, dan Terjadi. Yang terakhir Bu Oin. Kalau saya memimpikan murid-murid yang disiplin dan bertanggung jawab, itu yang penting, dan berakhlak mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Tadi sudah diutarakan bahwa Bapak Ibu itu memberikan murid yang pasti positif ya. Jadi ada yang disiplin, berakhlak mulia, sopan santun, cerdas tadi ya, semangat, berwawasan luas. Ya, sekarang yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah Bapak Ibu itu percaya bahwa murid ini adalah apa? Saya percaya bahwa murid adalah harapan masa depan yang harus dibimbing dan dididik dengan baik. Terima kasih Pak Ines. Mungkin yang lain bahwa murid Pak Ines adalah murid adalah harapan, sebuah harapan yang harus dibimbing dengan baik. Ada yang lain? Kalau saya percaya bahwa murid itu adalah seorang individu yang memiliki kelebihan masing-masing dan itu harus dihargai oleh seorang guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini bahwa murid itu adalah sesuatu individu yang memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi itu terima kasih Bu Dini. Terus yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Bapak Ibu memimpikan di sekolah itu seperti apa? di sekolah saya itu mengutamakan pengen murid yang disiplin, punya tanggung jawab. Buci berarti memimpikan bahwa di sekolah kita itu adalah lingkungannya disiplin ya. Terus orang-orangnya bertanggung jawab seperti itu ya Buci. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, yang lain monggo. Berbuat. Mbak Hoy, ada tambahan? Pak Ines? Di sekolah saya mengutamakan ya mungkin kedisiplinan, benar tadi kata Puji, mungkin tambah lagi untuk kerjasama untuk mencapai kesuksesan bersama. Berarti kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua. Orang tua itu ya, kepala sekolah juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terus yang ketiga, yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa
sadar betul bahwa apa yang penting Bapak Ibu sekalian. Ini tergantung Bapak Ibu. Jadi impian Bapak Ibu itu sebenarnya seperti apa? Yang menginginkan di sekolah kita ini seperti apa? Bu Khair cukup. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Terima kasih Bu Khair, jawabannya luar biasa. Oke, jadi murid itu sadar betul bahwa pendidikan penting gitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Bapak Ibu. Karena ini saya pinginnya kan tidak instan ya. Jadi Bapak Ibu kan tidak saya kasih tahu pertanyaan seperti saya ingin jawabannya itu Bapak Ibu memang imajinasi seperti apa gitu ya. Jadi saya memang sengaja tidak memberitahu Bapak Ibu bahwa nanti ada pertanyaan seperti ini. Agar apa? Agar ini berjalan secara natural. Jadi murid di sekolah saya sadar betul bahwa tadi kan sudah Bu Khair mengingatkan bahwa pendidikan itu sangat penting. Selain pendidikan, monggo Bapak Ibu pikirkan apa yang penting lagi di sekolah saya itu. Sudah? Cukup ya? Cukup? Ya. Lanjut. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk jenengan sama guru yang lain itu yakin untuk apa? Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk selalu mendukung dan memotivasi murid-murid agar mencapai potensi yang terbaik mereka. Sabun? Terima kasih Pak. Jadi Pak Yudas berpendapat bahwa saya dan guru lain itu yakin bahwa anak itu apa tadi Pak Yudas? Pak Yudas mendukung ya, mendukung motivasi anak-anak tadi. Terus yang lain mungkin Bu Dini, Bu Khair, Bu Cik. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menuntun dan membimbing anak-anak sesuai dengan potensi dan kecerdasannya. Terima kasih Bu Khair. Jadi Bu Khair berpendapat bahwa Bu Khair itu menuntun anak-anak sesuai dengan potensinya. Terus yang terakhir nih, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tadi kan yakin, sekarang paham bahwa apa yang terbaik untuk sekolah kita. Monggo, jawabannya dari yang sama. Semua benar. Monggo Bapak Ibu yang terakhir. Saya, guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai sebuah tadi apa yang memimpikan murid itu terus percaya, untuk mencapai semua itu perlu rencana dan usaha. Terima kasih Bu Dini. Jadi Bu Dini berpendapat bahwa semua yang kita impikan, yang semua tadi kita impikan itu perlu direalisasikan dengan membuat rencana atau tindakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua telah merumuskan kalimat penumpang yang ini. Lanjut ini Bapak Ibu. Jadi semua yang Bapak Ibu tadi utarakan ya,
dari semua itu, ini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Jadi tadi kan Bapak Ibu sudah ingin anak yang bertakwa, ingin disiplin, itu kan semua tertuang di sini, Bapak Ibu. Jadi kita ingin anak yang religius, ya, berprestasi, berwawasan global, ya, tadi cerdas, itu yang kreatif, mandiri, ya, berkarakter, ya, mempunyai sopan santun dan sebagainya. Kita ingin anak yang seperti ini, idealnya seperti ini, ya. Nah, untuk mencapai ini kita membuat sebuah visi, ya. Visi ini, ya, visi sekolah kita, coba kita lihat, Bapak Ibu. Nah, di sekolah kita, visi SDN Sampanganyar itu adalah terciptanya peserta didik yang berkualitas, memiliki iman dan takwa, serta berakhlak mulia. Ini sampai sekarang visinya masih seperti ini. Menurut Bapak Ibu, apakah visi ini sudah sesuai, sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, atau sudah sebagian mencerminkan, atau sebagian belum, atau semuanya belum? Sebagian sudah, ya, ada iman takwa, berakhlak mulia. Kalau yang berkualitas itu masuk belum? Dan kemarin, ya, pas waktu saya mempelajari modul 1 3, saya merumuskan visi seperti ini. Terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, berkarakter, cerdas dan nasionalis dalam era globalisasi. Ini Bapak Ibu. Coba nanti kita pikirkan, ya. Jadi visi kita itu sudah sesuai atau belum, atau perlu direvisi? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah berpihak pada murid atau belum? Berpihak itu artinya kita membuat visi itu tujuannya hanya untuk masa depan murid, berpihak pada murid dengan cita-cita kita. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tadi kan visi kita kan berakhlak karimah, takwa itu kan, terus berkualitas. Mungkin bisa ditambahkan, nih. Tadi ada kata-kata berkarakter, terus nasionalis, tadi bisa gitu. Ya, nanti kita ubah visi kita, ya, kita revisi lagi, agar visi kita itu bisa berpihak pada murid. Ini Bapak Ibu. Untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid, maka kita akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IAI. Inquiry apresiatif ini adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu, Bapak Ibu. Jadi apa yang kelebihan sekolah kita? Selama ini sekolah kita sudah melakukan apa? Kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah baik di sekolah kita? Mari kita pertahankan. Dan kita harus bisa melakukan perubahan agar lebih baik lagi. Jadi sekolah kita itu kan sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan, ya. Setiap pagi kita sudah asmaul husna, sholat duha juga sudah masih jalan sampai sekarang, ya. Terus setiap pagi untuk kelas tinggi ada pembacaan surat pendek, ya, sebelum pembelajaran, itu juga masih jalan. Terus kebiasaan-kebiasaan yang lain seperti Jumat bersih itu juga masih jalan, ya. Nah, ini untuk mewujudkan prakasa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif ada tahapan
tahapannya melalui Bagja. Ini masih asing ya, belum tahu ya. Bagja itu seperti apa? Bagja itu sebuah singkatan dari Ibu ini. Dalam merumuskan visi yang pertama, buatlah pertanyaan utama. B-nya itu buatlah pertanyaan utama. Jadi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Jadi kita buat pertanyaan. Yang kedua, A-nya itu adalah ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas. Kita bisa ambil pelajaran dari sekolah lain. Contohnya SDN 1 di Tebet itu sudah melaksanakan Asmaul Husna dengan baik, gitu kan. Itu kita bisa bertanya ke sana hal-hal positif apa yang kebiasaan-kebiasaan baik apa yang ada di sana bisa kita terapkan di sekolah kita. Ambil pelajaran dari sekolah lain bisa, dari kelompok lain bisa. Ya. Terus yang ketiga itu gali mimpi berupa narasi atau keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi kita gali mimpi dulu, impian kita ingin seperti apa. Terus yang keempat itu adalah jabarkan rencana. Setelah kita membuat mimpi, membuat narasi, kita buat atur rencana. Rencananya bagaimana kita bicarakan dengan satu sekolah. Jadi kita buat rencana, tidak apa yang akan kita lakukan, dibuat jadwal. Setelah itu yang terakhir adalah atur eksekusi. Setelah kita buat rencana, baru kita eksekusi, kita lakukan. Contohnya program 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, gitu kan. Itu kan setiap anak datang diusahakan untuk memberikan salam, senyum, ya, terus menyapa gurunya, saling sapa, sopan dan santun. Itu contoh dari kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi tersebut maka ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Ini kemarin saya buat prakarsa perubahan pada modul 1.3. Saya berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri, dimensi mandiri, profil belajar Pancasila pada siswa SD sambungannya melalui pembiasaan dan pembelajaran. Contohnya upacara bendera itu kan kita gantian ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya agar mereka itu bisa percaya diri. Terus kalau dalam belajar kita beri kesempatan anak itu untuk contohnya untuk maju ke depan, ya, okay? Untuk maju ke depan, terus mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Itu juga termasuk upaya untuk meningkatkan percaya diri pada siswa. Banyak lagi ya, contohnya Asmaul Husna. Kita kan Asmaul Husna kan yang mimpin anak itu sendiri ya. Terus sholat Tuhan juga yang mengimami juga anaknya anak sendiri. Itu juga dalam rangka untuk melatih percaya diri kepada peserta didik kita. Nah ini Bapak Ibu, jadilah guru yang selalu berpihak pada murid ya, melalui visi yang kita buat. Terima kasih. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti evaluasi saya serahkan kepada Ibu Husnul ya, selaku pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Sukarja untuk memfasilitasi visi di sekolah SDN Sambung Anyar dan memaparkan tentang prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bapak Sukarja selaku calon guru bergerak di angkatan 10. Dari keaktifan Bapak Ibu guru semua tadi untuk menulis kalimat terumpang, tadi saya sangat memberikan apresiasi
apresiasi yang setinggi-tingginya. Sebenarnya kalimatnya mudah, ya. Kalimatnya mudah. Saya memimpikan murid yang seperti apa. Tapi jawabannya apa? Karena hampir kalimat rumah itu mempunyai persamaan, sama memimpikan. Terus apa tadi kan? Nah ya, saya percaya bahwa murid ini sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang sepele, tapi membutuhkan nalar kritis untuk bisa menjawab. Apalagi disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Ini yang harus berpikir keras seperti apa. Nah, ya. Sebenarnya kenapa sih mesti harus ada menggunakan kalimat rumpang tadi, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kalimat rumpang tadi itu untuk mengerti betul ini adalah kondisi kita. Kenyataannya murid sadar bahwa dia ngompol. Jadi nggak jawab seperti itu ya. Tadi pertanyaannya, murid kita sadar betul bahwa pendidikan adalah hal yang utama. Sudah sadar Ibu? Pertanyaannya sudah sadar Ibu? Saya kira kalau SD masih belum ke tahap itu ya. Masih yang bermain. Bahwa dia sadar bahwa saya itu sukanya main. Ya. Dan dari kalimat-kalimat rumpang itu menjadi merupakan jadi tolak ukur, jadi akar untuk bisa membuat visi dari sebuah sekolah. Dasarnya dari sini, dari kalimat rumpang. Nah tadi kalau Pak Sukarja tadi menampilkan si Bernard di tampilan awal itu sebenarnya merupakan gini Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak itu ada materi yang namanya inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif itu adalah materi terpenting dari pendidikan guru penggerak. Jadi kita melihat peserta didik, kita melihat rekam sejawat, kita membuat prakarsa perubahan, kita akan membuat visi sebuah sekolah. Bukan melihat dari kekurangan sekolah ini kurang apa sih? Bukan seperti itu. Tapi melihat dari aset, melihat dari kelebihan. Dan jadi jawabannya Bu Dini yakin bahwa setiap anak itu punya kelebihan, ya kan? Dilihat dari situ, bukan dilihat dari kekurangan. Makanya kalau kita sambungkan tadi dengan tampilan Bernard tadi bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, dia sebelumnya melihat dari kekurangan, ya kan, dengan menggunakan alat, ya kan. Apa tadi namanya kapak ya? Palu. Nah, palu yang satu dia bingung, kok saya cuma satu? Dia melihat ke bawah, ke samping, saya bisa nggak menuju puncak ini? Ternyata jangan berjalan lagi, jatuh lagi. Dan dia bingung, saya sudah di tengah-tengah nih. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata tanpa dia sadari, ini kuku mencakar gunung es. Dia sadar, kok bisa ya? Ini pakai kuku saya. Ternyata tanpa alat pun saya bisa. Akhirnya dia mencoba ke atas. Dia nggak sadar bahwa dia itu punya kelebihan. Kelebihan itu yang kita lihat, bukan dari kekurangan. Dan akhirnya dengan kelebihan itu, maka dia bisa menghancurkan gunung es. Bukan hanya bisa naik ke atas saja, tetapi dia bisa menghancurkan gunung es yang sebegitu besarnya. Ya mungkin bagi Bernard ini nggak mungkin, mana mungkin gitu. Sebuah gunung es itu kok bisa hancur hanya dengan hanya dari kelebihan ini. Nah, ini makanya kenapa saya memberikan statement bahwa ini adalah materi pendidikan guru penggerak yang paling penting. Jadi melihat murid kita sama kali kaya apa, kita lihat kelebihannya. Nah, gitu. Jadi karena Allah itu pasti akan menciptakan bukan hanya kekurangan, pasti juga menciptakan kelebihan. Kita nggak perlu melihat kekurangannya, kita melihat kelebihan. Nah, itulah dasar dari kita membuat prakarsa perubahan dan visi. Nah, itu monggo yang mau mengikuti pendidikan guru
Sukarjan, ayo semangat. Nah, pasti akan ada ilmu-ilmu yang akan kita nanti dapatkan untuk bisa membuat sekolah ini menjadi sekolah yang standar setara dengan sekolah Finlandia. Ini karena memang trennya kan sekarang karakternya. Makanya kenapa di Yusuf itu kemarin sampai terbang ke Finlandia itu membandingkan kurikulum merdeka yang digalakkan oleh Pak Menteri ini bodoh nggak sih, sama dengan yang ada di Finlandia. Dan memang betul. Tapi bedanya kalau di kurikulum merdeka itu kita melihat dari budaya kita, yaitu pahlawan pendidikan kita siapa Bapak Ibu? Iya, jadi ada 3 semboyan. Jadi kita tidak menghilangkan budaya kita masih malah di sini malah memperkuat. Nah itu, minta tolong bisa dilihatkan visi Pak. Visi dari SD dan G jangan. Visi itu tidak ada yang jelek, semua pasti bagus. Karena ini adalah harapan kita, cita-cita kita. Terciptanya peserta didik yang berkualitas, memiliki iman, takwa serta berakhlak. Tadi sudah ditampilkan untuk profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak itu sudah apa profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak baik. Apakah sudah masuk ke dalam visi sekolah kita? Sudah ya? Memiliki iman dan takwa serta berakhlak baik. Lengkap bahkan ya. Lengkap sak dodo gitu. Nah, terus yang kedua, profil pelajar Pancasila selanjutnya apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Berarti menghargai perbedaan. Sadar betul bahwa Indonesia itu memang tidak sama. Pasti akan ada perbedaan. Apakah sudah masuk ke dalam visi sekolah kita? Yang ketiga, profil pelajar Pancasila selanjutnya gotong royong, berkolaborasi, kerjasama. Apakah sudah masuk ke dalam itu? Selanjutnya yang keempat, mandiri. Nah, mandiri apakah sudah masuk ke visi kita? Oke. Selanjutnya setelah mandiri apa Bapak Ibu? Kreatif dan bernalar. Bahkan tidak ada cerdas Bapak Ibu. Iya. Bahkan yang namanya cerdas itu kalau nanti murid-murid kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan gak berarti apa-apa Bapak Ibu. Bahkan yang dibutuhkan adalah kreatif dan inovatif. Karena nanti anak-anak di masa depan kita tantangannya bukan seperti kita, mungkin kita ikut CPNS, tantangannya adalah kita kan bukan, tapi ada AI, artificial intelligence, robot Bapak Ibu. Iya, robot ini mau dilawan pakai apa? Kalah dari segi apapun, cuma bedanya ada di plat kita, ada kita. Makanya dibutuhkan anak-anak yang benar-benar kritis. Ini menurut saya kalau guru kelas 1 ada di sini nih. Ada. Jadi bukan berarti anak yang dibutuhkan sekarang ini adalah anak yang cepat pintar mocornya. Bukan, tidak seperti itu. Tapi anak-anak yang suka bagaimana? Bu guru ini bendera kita kenapa warnanya merah putih? Bu guru kalau saya minum air hujan kenapa rasanya beda kayak air minum saya minum seperti di rumah? Nah itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang membuat anak kita itu adalah ini loh harapan kita dituju di kurikulum merdeka ini. Bukan anak yang cepat moncong berarti sekitar. Ini anak-anak yang banyak. Makanya kadang kalau tapi rata-rata dari orang tua untuk fase fase A, fase B itu kan orang tua memang untuk anaknya harus bisa baca, tapi dari kurikulum merdeka sebenarnya kalau dari fase-fase itu kan baca itu kan sebenarnya jangan dulu. iya. Masa anak di fase A sama B itu kan masih bermain sama Betul sekali. Ini seperti apa yang dia
seperti orang tua pengennya seperti ini, padahal kurikulum kita seperti ini. Nah, mungkin sedikit masukan. Untuk sebenarnya kalau anak-anak bisa membaca itu tidak perlu dilatih pun sebenarnya anak bisa bisa. Dan saya sudah membuktikan ke anak saya nggak pernah ngajarin anak saya A, B, C, nggak pernah. Saya cuma memberikan kegiatan yang membuat dia itu merasa ingin tahu. Contoh seperti ini kenyataan ini bisa saya sedikit ya Bu. Misalkan kebutuhan anak ini apa? Contoh soal HP. Anak kan paling yang namanya itu seperti antusias terhadap HP-nya. Nah, jadi saya mungkin kalau anak-anak di bapak ibu yang lain mungkin kan ada istilah yang itu loh, kalau cari pakai ini apa? Pakai suara ya. Apa itu namanya Bu ya? Terus mencari voice note. Ya, misalkan permainan apa sih yang lagi ngetren itu ya? Permainan apa keluar sendiri kan ya? Saya menonaktifkan itu di HP saya. Gitu. Jadi dia mesti harus mengetik sendiri. Gitu. Jadi dengan mengetik sendiri itu, dan sekarang anak saya udah kelas 3 SD, tidak pernah saya latih untuk membaca, dia bisa sendiri. Karena apa? Kebetulan sebenarnya anak ini mereka tahu betul. Karena tadi dia bertanya, dia sadar betul bahwa dia tuh butuh apa, gitu. Makanya seperti dipancing ya Bu ya. Kamu tuh butuh untuk bisa bermain game. Kamu tuh butuh untuk ini, makanya kamu harus cari tahu sendiri. Gitu. Kebetulan saya juga suka nyanyi di rumah ya, nyanyi raketan suaranya supaya apa. Anak saya terus ikut-ikutan. Makanya kamu harus belajar membaca biar kamu bisa ikutan nyanyi sama Bunda. Makanya dia terus melihat di YouTube gitu, akhirnya bisa sendiri. Jadi sebenarnya anak-anak itu lebih ininya loh Bu. Kalau dilihat dari segi makanan ya Pak, anak sekarang beda sama kita. Jadi kalau dipikir anak ini dulu nggak ada, mereka cuma kayak kamuflase. Sebenarnya nggak seperti itu. Mereka lebih cerdas dari apa yang kita lihat. Tapi cuma dia perlu butuh bimbingan Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan apa ya, pemantik atau memberikan kegiatan yang memancing hal kritisnya itu. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajarkan membaca, kalau dia belum tahu kebutuhannya apa, nggak bakal mau, gitu. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru. Bukan hanya mentransfer pengetahuan kalau di kurikulum merdeka. Nah, itu sedikit sharing di Bapak Ibu. Nah, ini tadi visi dari SD sambungannya yang mungkin dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ada mungkin lain waktu, ada sesi kesempatan untuk bisa membuat visi, tapi dilihat dari bukan kekurangan ya, dari kelebihan. Dan yakin pasti SD sebenarnya banyak kelebihannya, hanya dibutuhkan kritis, kreativitas kita, pemikiran yang tajam untuk bisa melihat kelebihan anak-anak ini dan kelebihan lingkungan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, untuk keaktifan-nya, untuk bisa mendampingi Bapak Suharja di pendampingan yang kedua, yaitu merupakan proses